Kenapa guru perlu menulis praktek baik? Kenapa teman-teman? Karena satu tadi, kita itu percaya kita adalah orang-orang mungkin yang percaya bahwa pembelajaran yang ideal yang dibutuhkan adalah pembelajaran yang berpihak pada anak, pembelajaran yang sesuai kebutuhan, pembelajaran yang kontekstual, pembelajaran yang ada menggunakan asesmen awal, pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan murid itu. Mungkin seperti itu. Ya, dan kita percaya kalau itu dilaksanakan Indonesia suatu saat bisa menjadi negara yang maju, teman-teman semuanya. Namun sayangnya di ekosistem kita, di lingkungan kita banyak teman-teman yang nggak percaya, yang masih pesimis, yang belum tahu caranya. Nah ini makanya mengapa kita perlu menulis untuk apa? Untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan cara ya mengajar kita. Misalnya teman-teman punya tips nih, cara mengajar yang menyenangkan, membuat media yang beda, membuat asesmen yang beda gitu. Nah, teman-teman kita yang mungkin pesimis itu selama ini nggak tahu caranya. Ya, nggak tahu caranya teman-teman semuanya, nggak tahu caranya mengajar yang mengasihkan kalau muridnya kayak gini, kayak apa, nggak tahu caranya bikin media pembelajaran, bingung bagaimana bikin asesmen awal, nggak tahu caranya bikin asesmen formatif tuh kayak apa. Nah ini, jangan-jangan teman-teman kita yang pesimis, yang belum melaksanakan itu karena nggak tahu teman-teman. Oleh karena itulah teman-teman yang tahu, teman-teman yang percaya, ya jangan disimpan praktek baiknya. Jangan hanya untuk dirinya sendiri, tapi sebarkanlah. Sebarkanlah walau hanya itu satu praktek baik, teman-teman semuanya. Untuk apa? Untuk menginspirasi. Untuk membuat yang lain yang belum tahu itu terinspirasi. Nah ini saya ada sebuah cerita, teman-teman semuanya. Selamat siang. Sebelum saya putarkan videonya, jadi saya cerita, saya tahun 2015 ikut sebuah event di Jakarta namanya Temu Pendidik Nusantara. Di sana saya itu ikut kelas seorang guru, teman-teman semuanya, seorang guru dari Jember namanya Pak Aryadi Arianto. Dia itu bercerita tentang metode yang dia gunakan. Dia cerita tentang metodenya dalam mengajak murid, memberikan wadah murid untuk berbicara. Jadi di kelasnya dia, murid-murid itu dipakaikan topi, siapa saja murid yang pakai topi diberikan kesempatan berbicara, ngomong tentang minatnya, ngomong tentang isu yang dia sedang rasakan, ngomong tentang mimpinya gitu teman-teman semuanya. Nah ternyata dari diberikan wadah teman-teman, diberikan wadah sama Pak Aryadi, murid-muridnya tuh merasa terfasilitasi, didengarkan suaranya sehingga muridnya mau senang di pembelajarannya Pak Aryadi. Ini yang saya dapatkan dari situ. Nah, akhirnya ini bisa nggak ya pembelajaran yang Pak Aryadi sampaikan di jenjang SD? Jadi Pak Aryadi kan menyampaikan praktek baik ya pada waktu itu ya. Ini bisa nggak ya yang disampaikan Pak Aryadi itu saya sampaikan juga di murid-murid SMA. Saya gunakan juga caranya, metodenya. Apa yang dilakukan Pak Aryadi ini work nggak, berjalan nggak nanti di SMA. Akhirnya saya gunakan teman-teman semuanya. Oke, saya akan share ya. Saya coba stop dulu. Saya barangkali tadi belum ya centang ininya. Saya coba akan ulangi lagi. Oke, ini saya coba putarkan. Ini adalah hasil modifikasi yang saya saya dapat inspirasi dari Pak Aryadi itu, praktek baiknya. Saya coba putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Rizky. Proyek ini ya. Saya akan meragakan para penggila bola ingin merawatnya dengan baik. Pertama, oke, jadi ini sambil saya ceritakan ya. Jadi ini saya di kelas saya tuh ngajar kan biasanya per pertemuan tuh sekitar 90 menit ya teman-teman semuanya. Kemudian 90 menit itu 15 menitnya saya nggak gunakan untuk ngajar. Wah ini aneh banget kan ya, guru yang aneh. 15 menit saya gunakan untuk ngajak murid-murid ini
untuk berbicara tentang minatnya. Jadi mereka membawa benda apa saja yang mereka sukai, benda apa saja yang mereka miliki di rumah, dibawa ke kelas, kemudian disampaikan ada cerita apa di baliknya. Ini contohnya ada Baihaqi yang bercerita tentang klub bola favoritnya Manchester United gitu. Jadi 15 menit, berarti selama ada 3 orang yang akan berbicara, teman-teman, setiap orangnya 5 menitan seperti itu. Nah, ini contohnya gitu. Dalam pencucian, cuci bersih bola seperti biasa, tetapi jangan digosok dan hindari penggunaan mesin cuci karena mampu merusak serat kain. Cukup air sama ayah saya, nggak tahu di mana. Ini ayah saya. Ada yang pernah lihat? Di umur 4 tahun ini saya terakhir bersama ayah saya, di mana masa-masa manis itu telah berakhir. Umur 5 tahun sampai umur 17 tahun kemarin saya dimeriahkan, tetapi tidak bersama ayah. Saya hidup bersama ibu saya. Ibu saya seorang janda. Oke, itu teman-teman. Jadi itu metode yang saya gunakan untuk memberikan murid suara di proses pembelajaran saya gitu ya. Dan itu saya terinspirasi dari guru SD, Pak Riyadi Arianto. Murid-muridnya itu berbicara. Mungkin saya coba sambil sepilkan sedikit ya Pak Riyadi Arianto kayak apa. Nanti deh seperti itu teman-teman semua. Jadi itu yang saya lakukan. Nah ternyata dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa banget. Ketika saya memberikan suara murid di awal seperti itu gitu ya, murid-murid itu akhirnya mau mengikuti pembelajaran saya yang tadinya mungkin murid-murid itu malas-malesan ikut pembelajarannya Pak Rizky gitu ya. Ngapain sih Pak Rizky pembelajarannya gini gitu. Nah setelah saya kasih wadah, kemudian saya fasilitasi di proses pembelajaran apa yang mereka sukai gitu ya. Mereka tuh akhirnya mau ikut pembelajaran saya teman-teman, dan yang saya lakukan itu akhirnya saya publikasikan. Nah ini yang saya dapatkan kayak gini. Nanti saya ceritakan kayak gini. Jadi proses menyebarkan praktek baik itu saya kenalnya 4P teman-teman semuanya. Kenapa kita menulis praktek baik? Karena 4P ini. Yang pertama, saya menemukan praktek baik dari Pak Riyadi Arianto. Saya dapatkan, wah ini bagus nih kalau saya terapkan di kelas saya. Kemudian saya nalar, kira-kira bisa nggak ya saya terapkan di murid-murid SMA. Pak Riyadi kan murid SD gitu ya. Saya nalar, kemudian saya modifikasi, sesuaikan teman-teman semuanya. Lalu saya coba praktikkan di kelas saya gitu. Saya praktekkan, oh, ternyata berhasil. Nah, karena saya merasakan dampaknya dan berhasil, saya kemudian publikasikan. Ah, saya kalau ini saya publikasikan, kayaknya banyak yang akan terbantu deh. Saya publikasikan di media sosial dan viral teman-teman pada waktu itu. Saya bikin di tahun 2015 dan lumayan rame yang akhirnya memakai metode saya. Kayaknya hampir 500 orang gitu ya yang komentar dan mencoba menggunakan metode saya itu di kelasnya. Beberapa orang bahkan bikin video serupa, bikin tulisan dipublikasikan di media sosial. Nah, jadi nanti
praktek baik itu ditemukan sama orang lain lagi, teman-teman, dinalar lagi, dipraktekkan lagi, dipublikasikan, itu semakin banyak. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kadang orang pesimis, orang belum melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Karena apa? Karena mereka nggak tahu caranya. Karena mereka nggak tahu praktek baik yang sesuai itu kayak apa. Selama ini mereka ngerasa kebingungan. Karena selama ini mereka ngerasa kesulitan, kesusahan. Mereka butuh contoh, mereka butuh inspirasi. Oleh karena itulah praktek baik itu nggak boleh disimpan sendiri. Nah, saya beruntung banget adanya PMM ini mengakomodir teman-teman yang punya praktek baik, terutama yang berkaitan di kurikulum Merdeka. Praktek baik melakukan asesmen yang merdeka belajar, praktek baik membuat pembelajaran diferensiasi yang sesuai kebutuhan murid, praktek baik membuat media pembelajaran, praktek baik melakukan dan mendampingi anak refleksi, praktek baik membuat asesmen formatif yang berbeda dari biasanya, praktek baik membuat sumatif yang berbasis kinerja, dan lain sebagainya. Sehingga guru-guru yang kesulitan mendapatkan ide, guru-guru yang kesulitan mendapatkan cara, bisa terinspirasi dari praktek baik teman-teman yang disebarkan. Bayangkan kalau praktek baik itu hanya disimpan sendiri, nggak akan menyebar itu teman-teman semuanya. Nah, ini yang saya percaya. Kenapa kita perlu menulis praktek baik? Karena praktek baik itu bisa tersebar. Makin banyak guru yang terinspirasi. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Oke, why-nya sampai sini dulu ya. Semoga Bapak Ibu mengetahui kenapa kita sebagai seorang guru perlu menuliskan praktek baik. Sebagai seorang kepala sekolah, perlu menuliskan praktek baik kepemimpinan, pembelajaran. Sebagai pengawas sekolah, perlu menuliskan praktek baik mendampingi kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Itu teman-teman semuanya ya. Karena agar ini semuanya bisa berjalan, ekosistem kita bisa berubah. Itu yang bisa kita lakukan.